Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita dalam sehari-hari. Salam beserta salam tak lupanya kita doakan kepada Allah, semoga dicurahkan atau disampaikan buat Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah meninggalkan dua pegangan hidup untuk kita, yakninya Al-Quran dan Hadis, yang mana apabila kita berpegang teguh pada keduanya, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat kelak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kurikulum teknologi kejuruan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, NIM 18063057. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Baiklah, untuk yang pertama itu perangkat pembelajaran. Pembelajaran kita itu ada 11. Yang pertama itu nomor 1 kurikulum. Selanjutnya yang kedua yaitu silabus. Yang ketiga RPP. Yang keempat prota atau program tahunan. Yang kelima promes, program semester. Yang keenam buku absen. Yang ketujuh buku jurnal. Yang 8 buku penelitian. 9 bundel portofolio. Ke-10 bank soal. Dan yang ke-11 media. Baik, untuk yang mata pelajaran yang pertama yaitu yang A, muatan nasional. Muatan nasionalnya yang pertamanya itu pendidikan agama dan budi pekerti. Yang keduanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiganya bahasa Indonesia. Yang keempat matematika. Yang kelima sejarah Indonesia. Dan yang terakhir yang keenam bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pada kurikulumnya mata pelajaran yaitu muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan terdiri dari yang pertama seni budaya, yang kedua pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Selanjutnya yang ketiga ialah tentang muatan peminatan kejuruan. Peminatan kejuruan di situ terbagi menjadi dua. Yang pertama dasar bidang keahlian dan yang kedua dasar program keahlian. Untuk dasar program keahlian dibagi juga menjadi 3, yaitu simulasi dan komunikasi digital. Yang keduanya itu fisika dan yang ketiganya kimia. Dan untuk dasar program keahlian dibagi juga menjadi 3. Yang pertama itu gambar teknik listrik. Yang kedua dasar listrik dan elektronika. Dan yang ketiga pekerjaan dasar elektromekanik. Selanjutnya itu pada kurikulumnya itu teknik jaringan dan tenaga listrik. Teknik jaringan dan tenaga listrik ini dibagi juga menjadi 2. Yang pertama kompetisi keahlian, yang kedua kompetisi keahlian terdiri dari jaringan transmisi tenaga listrik. Yang kedua jaringan distribusi tenaga listrik. Yang ketiga gardu induk. Yang keempat protokol jaringan tenaga listrik. Dan yang kelima produk kreatif dan kewirausahaan. Selanjutnya yaitu untuk teknik instalasi tenaga listrik, di mana kompetisi keahliannya yang pertama instalasi penerangan listrik, yang kedua instalasi tenaga listrik, yang ketiga instalasi motor listrik, dan yang keempat perbaikan peralatan listrik, dan yang kelima produk kreatif dan kewirausahaan. Itulah bagian dari
kurikulum pada mata pelajaran pada jurusan teknik tenaga. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu bidang keahliannya. Bidang keahliannya di sini yang diambil yaitu teknologi dan rekayasa. Selanjutnya yaitu program keahlian. Program keahliannya yaitu teknik ketenaga listrikan. Di sini ada 6 macam, yaitu teknik pembangkit tenaga listrik, teknik jaringan tenaga listrik, teknik instalasi tenaga listrik, tata udara, teknik pendinginan, dan teknik otomasi industri. Untuk pada kurikulum ini saya memilih mata pelajaran perbaikan peralatan listrik kelas 12 semester 1. Selanjutnya untuk silabus saya hanya mengambil satu. Silabusnya itu dari standar kompetensinya perbaikan peralatan listrik dengan pemanas. Untuk kompetensi dasarnya ada 4. Yang pertama yaitu menerapkan cara perawatan listrik yang menggunakan pemanas. Yang kedua menerapkan prosedur perbaikan peralatan listrik yang menggunakan pemanas. Yang ketiga yaitu melakukan perawatan listrik yang menggunakan pemanas. Dan yang keempat melakukan perbaikan peralatan listrik yang menggunakan pemanas. Baik, selanjutnya untuk bank soal itu bisa kita lihat saya mengambil 3 soal pada pilihan objektif, dan untuk esai saya mengambil 5 buah soal. Selanjutnya itu saya media, alat, bahan, dan sumber belajar. Medianya yaitunya alat percobaan, papan tulis, spidol, PPT, video, modul. Sumber belajarnya itu dari buku perbaikan peralatan listrik, buku referensi, dan artikel yang terkait. Cuma sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.